Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat dakwah Adi Prabu Muli. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Kita kembali lagi dalam bincang-bincang santai di Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Prabu Muli, yang insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya dalam waktu 1 jam ke depan. Untuk itu perkenalkan, nama saya Mullah Akbar yang akan memandu jalannya acara bincang-bincang santai kita pada sore hari ini, yang insya Allah telah ada pemateri yang sangat luar biasa, yaitu salah satu ustadz yang ada di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Prabu Muli. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita menunggu azan berkumandang 1 jam ke depan ini, kita akan mengisi otak kita, jiwa kita dengan ilmu pengetahuan yang insya Allah pembahasan pada sore hari ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita, yaitu dengan tema dampak harta halal dan haram. Kenapa ini penting? Karena sesungguhnya harta, apapun yang kita makan maupun apapun yang kita berikan ke keluarga, itu sangat penting untuk kita ketahui halal dan haramnya, karena itu sangat membekas menjadi darah daging untuk keluarga kita kelak. Oke teman-teman, tidak berpanjang kalam, mari kita buka acara BBS pada sore hari ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu untuk mengupas tuntas tema ini, saya tidak sendirian. Telah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Kisman, Magister Ekonomi. Gimana kabarnya Ustadz? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya puasa hari ini? Alhamdulillah sama seperti biasa, menyenangkan insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah berkah Ustadz. Gimana Ustadz? Sudah siap ini untuk mengupas tuntas pembahasan kita pada sore hari ini? Ya insya Allah. Insya Allah. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah keilmuan kita dan menjadi saksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat dakwah dimanapun kalian berada, baik yang offline maupun yang online, silahkan simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Kisman, Magister Ekonomi, yang kali ini mengangkat tema dampak harta halal dan haram. Untuk itu, kepada Ustadz Kisman, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala pujiannya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap teriring buat baginda kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di atas jalan yang dia tempuh. Sebelumnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada host kita yang ini anak muda yang luar biasa nih. Masya Allah. Sudah termasuk sahabat dakwah yang sudah cukup berpengalaman Ustaz ya. Sudah turun-turun ke daerah, melalang buana kalau kata orang Ustaz. Iya, dalam mensiarkan agama yang mulia ini. Ya, ini bujang juga ya. Kita. Terima kasih Ustaz Mullah sudah menemani kita hari ini atau sore ini menjelang berbuka puasanya. Oke, sahabat dakwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah yang menimpa umat hari ini itu adalah fitnah syubhat wa fitnah syahwat. Benar. Di mana kedua fitnah ini semakin hari bukan semakin berkurang, tapi semakin menjalar ke seluruh lini kehidupan kita. Di mana hari ini generasi kita sangat rentan sekali dengan virus ini. Dan fitnah ini yang menjadi filternya itu hanya iman. Hanya iman.
Masya Kenapa? Karena semua fasilitas yang menjurus kepada penyakit ini itu pada zaman kita itu tersedia semuanya. benar Ustaz, benar sekali. Tersedia semuanya. Tinggal kita mau apa enggak. Kalau secara hawa nafsu kita akan didorong ke situ. Benar. Nah, tapi lagi filter yang bisa meminimalisir itu saat ini itu hanya iman. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita agar senantiasa berada di atas jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada sore ini adalah apa tentang makanan yang halal ya. Iya, dampak harta halal dan haram. Baik, kita mulai dengan beberapa riwayat yang sangat masyhur. Di antaranya bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengetahui makanan yang beliau makan itu ada indikasi subhat, bukan haram Ustaz. Iya, Ustaz. Tapi indikasi subhat. Apa yang beliau lakukan? Beliau memasukkan tangannya ke dalam mulut agar Muntah. agar makanan itu bisa dimuntahkan kembali. Bagaimana kesungguhan beliau dalam menjaga makanan yang subhat. Bagaimana dengan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dalam kondisi sakit pun begini Tat. Coba bayangkan ketika kita sakit, apa yang kita harapkan? Sembuh ya. Kesehatan Ustaz. Bahkan kalau ada orang saran dokter atau tabib untuk makan obat apapun itu pasti kita usahakan. Benar. Karena ingin sembuh. Bahkan mungkin disuruh ke dukun pun mau aja gitu. Ustaz. Saking pingin sembuh. Nah, jika kita lihat bagaimana Imam Ahmad ketika beliau menyuruh untuk mendatangi tabib untuk memintakan ramuan obat. Ketika mengetahui obat tersebut bukan obat, perlu dicatat hanya karena muridnya yang disuruh ngambil obat itu dia bungkus dengan daun yang muridnya ini ambil di jalanan. Jadi ketika ditanya obat ini bahannya kamu tahu dari daun ini semuanya halal. Bungkusannya kamu ambil dari mana? Bungkus obat. Ya saya ambil ini langsung dari tabibnya atau ini untuk asal ada plastik saatnya. Ambil daun di jalanan. Karena saking khawatirnya jangan-jangan daun ini subhat gitu. Dimakan obat dalam keadaan sakit. Nah, bagaimana kita hari ini sehat walafiat bahkan dicari ya? Iya. Bukan hanya menghindar tapi dicari. Nah, sahabat dakwah dimanapun berada, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu di antara doa yang kita panjatkan di setiap doa-doa kita adalah meminta kekuatan, meminta kepada Allah agar kita tuh bisa terhindar dari makanan. Allahumma inni a'udzubika min apa? Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hal haram ini, dampaknya apa? Banyak sekali. Dan dampaknya bukan hanya kita, Ustaz. Tapi anak keturunan kita pun kena dampak. Benar. Nah, maka kenapa para generasi salaf, para sahabat, para tabi'in, para orang-orang soleh terdahulu, karena mereka sungguh sangat hati-hati dalam hal ini. Karena makanan itu ketika masuk ke dalam perut kita, maka bukan hanya kita yang merasakan, tapi anak keturunan, cucu segala macam. Bahkan pasangan kita pun akan terkena dampak. Pengaruh dari makanan tadi. Apa pengaruh dampaknya yang paling instan lah ya, di dunia? Merubah karakter orang, merubah karakter anak kita, merubah karakter pasangan kita, merubah karakter orang-orang terdekat ya. Orang-orang berinteraksi dengan kita. Nah, ya kalau merubah karakter lebih baik tidak apa-apa, itu bagus. Tapi makanan haram ini akan merubah karakter menjadi karakter yang negatif, negatif.
yang tidak baik. Karakter yang kurang baik itu teman-teman. Yang baik. Ya ayatnya jelas, hadisnya jelas. Mungkin hadis yang paling masyhur itu innal halal innal halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Dalam hadis ini bukan Rasulullah menjelaskan kalau yang halal itu jelas, yang haram jelas. Tapi ada di antara kedua-duanya. Umurun mustabihat. Umur mustabihat. Dan seorang muslim itu diperintahkan untuk apa? Menjauhi, meninggalkan. Bahkan Allah mengumpamakan apa? Innallaha hima ya. Ini sedikit juga kita singgung. Dalam pemerintahan Islam, tapi ya, dalam pemerintahan Islam itu ada namanya wilayah larangan. Iya. Ya, di dalam demokrasi pun ada wilayah. Di setiap negara itu ada wilayah larangan kan? Iya, San. Nah, dalam pemerintahan Islam itu disebut dengan hima. Hima itu wilayah larangan, ya dilarang gitu. Dilarang dan untuk sana. Nah, makanya kalau orang bermain-main di situ dikhawatirkan masuk ke dalamnya. Iya. Nah, dalam larangan itu. Jadi Allah pun punya larangan. Dan larangan itu adalah umur mustabihat, karena subhat. Para sahabat dakwah dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya? Ada kaitan erat subhat dengan syahwat. Itu satu paket dia. Satu paket. Bahkan Nabi itu ditanya amalan apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Ya, lantas ditanya juga su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma aktsaru ma yudhilan nas an-nar. Itu al-fam wal farj. Jadi mulut dan kemaluan. Baik para sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Jadi sebenarnya dalam Islam kita sebagai umat muslim sudah tahu sebenarnya yang haram itu apa. Makanya al halalu bayyin ya, jelas. Sudah tahu kita mana yang haram, yang boleh, yang tidak boleh ya. Boleh. Iya, San. Kalau kecuali pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu atau memang sengaja, San. Iya, sengaja pura-pura nggak tahu kan. Nih, bahkan kita di Indonesia itu kan termasuk salah satu negara terbesar muslimnya ya. Dari 270 juta jiwa itu kan lebih kurang 80% muslim ya. Kalau sekarang saat mungkin 90-an muslim sekarang. Bayangin tuh, dengan umat muslim yang besar seperti itu, seharusnya kita itu menjadi percontohan dunia. Benar, San. Islam itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik cara apa namanya, cara hidupnya, cara berumah tangganya, cara bergaulnya, cara bermuamalahnya, semuanya, cara bisnisnya itu berdasarkan syariat Islam. Maka tentu potensi kita akan menjadi contoh dunia. Karena suka ndak suka, senang ndak senang, karena negara kita negara terbesar pun muslimnya, ya orang lihat kelakuan. Iya, orang akan melihat pribadi dari individunya. Bagaimana orang tersebut dalam bermuamalah, dalam beribadah, dalam interaksi sehari-hari. Iya, padahal belum tentu mewakili Islam tadi itu. Makanya dalam Islam sendiri apa namanya sudah diberikan contoh-contoh sebenarnya. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi Ustaz ya. Islam itu sudah terbukti memimpin dunia ini dengan puncak keadilannya bukan setahun 2 tahun, berabad-abad. Berabad-abad. Jadi para sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, Islam itu sudah membuktikan bahwa pernah memimpin dunia dengan keadilannya. Bahkan yang paling masyhur puncak keadilan juga di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Iya, San. Berapa lama dia memimpin? Cuma 2 tahun, Tat? 2 tahun. Dan itu dikabarkan bahwasanya tidak ada penduduk yang miskin sampai orang Baitul Mal itu ingin ngasih orang fakir miskin, tidak ada lagi untuk penyaluran. Saking adilnya pemerintahan pada masa itu dan saking luar biasanya
pemimpin saat Nyari orang pemimpin Islam nyari orang miskin itu susah. susah ya, Sa. Bahkan Baitul Mal tuh surplus. Iya, surplus, bukan minus. Tapi itu kalau kita bicara lihat hasilnya aja. Mm-mm. Tapi bagaimana pemimpin itu memberikan contoh, nah itu yang penting. Benar. Bayangin beliau untuk khawatirnya terhadap hal yang subhat. Ketika beliau sedang menulis perbendaharaan, menulis tentang urusan umat Mm-mm. dan menggunakan lampu negara, Lampu, lampu negara. benar. Ketika anaknya, karena beliau menganggap anak itu kan urusan pribadi ya, Iya, masuk ke ruangannya beliau matikan lampu. benar. Bukan hanya dia matikan lampu, bukan hal sesuatu yang sederhana, enggak. Iya. Itu sedetail itu, lampu itu kan sebenarnya kalaupun lampu itu bisa tetap nyala dan dia ngobrol tentang dengan anaknya, sebenarnya kalau kita lihat, kalau anaknya sudah misalnya itu kan bagian dari urusan negara itu menjamin Fasilitas. fasilitas kan, Iya. tapi sedetail itu saking hati-hatinya terhadap hal yang subhat beliau matikan lampu. Insya Allah. Lalu bagaimana kalau kita bicara hari ini, Ustaz? Kondisi Dari hari ini pinginnya negara ini makmur, sejahtera. Tapi kita sendiri sudahkah gitu kita mencontoh bagaimana memberikan contoh yang real gitu, bukan hanya retorika, Ustaz ya. Dan para pemimpin Islam yang sudah membuktikan keadilan itu sudah memberikan contoh real. Bagaimana Umar, beliau terkenal dengan memeriksa rakyat setiap malam. Setiap malam. Bagaimana Abu Bakar dengan keadilannya, bagaimana Utsman, bagaimana Bani Umawi, Bani Abbasiyah, sampai Turki Utsmani itu mereka memimpin tetap dengan keadilan. Tentu keadilannya berdasarkan berbicara tentang halal. Iya. Boleh nih, itulah salah satu ciri takwa apa? Itu adalah menakar atau mengukur sesuatu itu dengan syariat. Jadi ketika melihat sesuatu itu ini benar tidak. Nah, berdasarkan itu salah satu antara ciri takwa ya. Ciri takwa. Nah, para sahabat dakwah atau pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah saatnya sebenarnya kita menjaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan mengingatkan kaum muslimin pada umumnya bahwa harta yang haram itu sama sekali tidak membawa manfaat. Sekali lagi tidak ada manfaat, hanya membawa mudarat. Kelihatannya membawa manfaat, kita bisa beli kendaraan yang bagus, bisa beli rumah yang bagus, tapi itu menjadi celaka. Iya. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Di akhirat. Celaka di kemudian hari. Celaka. Nah, apakah di dalam rumah yang dibangun dengan harta yang haram itu, ya dia menahan kita dari hujan dan panas matahari. Tetapi bisa jadi di dalam kamar itu, di dalam rumah itu ada neraka lain yang tidak kita sadari. Suasana rumah yang tidak kondusif, karakter dan sifat penghuninya, ahlul baitnya juga mungkin orang baik. Ya, seakan-akan ya mungkin itu juga bagian dari dampak harta yang kurang. Bahkan kalau lebih detail lagi di beberapa kajian saya juga sampaikan ya, kalau kita baca ya, di beberapa di antara dampak dosa ya kan, kalau harta makan yang harta dosa itu. Yes. Yang paling menyedihkan itu dampaknya apa? Doanya mardud, Ustaz. Naam, Ustaz. Doanya tertolak. Jadi kita mengeluhin doa tidak diterima, udah doa sekian tahun. Nah, maka salah satu penyebab doa itu tertolak yang pertama kali makan. Ya muddu yadai ya Rob, ya Rob. Coba dia ngangkat kedua tangan, ya bermunajat minta kepada Allah, sementara malbasuhu haram, mat'amu haram,
Bagaimana mungkin diterima Rasulullah? Bagus dia bil haram. Jadi para pendengar dan para sahabat dakwah yang paling kita khawatirkan adalah salah satu di antara efek dampak makan kita yang tidak terjaga, tidak diterimanya doa. Dan doa ya tidak akan diterima. Mardud, Tertolak doa Tertolak. kita ketika kita mengonsumsi barang atau harta yang haram. Maka doa kita itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tertolak karena kan harta tadi Ustaz, ya. Betul. Dampak yang lain masih banyak, dampaknya banyak sekali dampak makan haram. Makanya kalau kita membahas detail-detail atau kupas tuntas seperti kata host tadi mungkin Panjang kan, iya. Tapi singkatnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa memakan barang haram itu tidak membawa manfaat sama sekali. Nah, bagi seorang muslim tidak perlu iri, apalagi sampai enak ya kalau bisa korupsi. Sebagai seorang muslim itu sampah. sampah. Walaupun itu 270 triliun, mungkin bisa sehari 1 triliun misalnya. Itu sampah. Tidak bermanfaat sama Tidak sekali. bermanfaat sekali. Bermanfaat terlihatnya aja. Tapi coba tanyakan saja kepada mereka. Sekarang gini, orang-orang yang korupsi itu bukan orang miskin. Iya. Bukan orang miskin. Kenapa dia? Berarti kurang kan? Merasa tidak cukup tadi Ustaz. Dari antara salah satu sifat atau ciri takwa itu adalah apa sih? Qanaah. Al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Insyaallah. Iya, merasa cukup. Qanaah. Di riwayat yang lain ridho terhadap pembagian Allah. Dan itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Kaya hati. Nah, orang makan yang haram itu dia tidak kaya sebenarnya. Walaupun dia kelihatan kaya. Kelihatan dia udah berduit. Dia bergelimang harta. Aslinya dia miskin jiwa. Maka laisa gina Ankasatil mal. Palkina Gina an-nafs. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu bukan banyaknya harta, tetapi kayanya jiwa, kaya hati. Tapi kan nggak bisa dimakan kaya hati, Ustaz. Ya itu perkataan yang penyakit juga, karena kita tidak merasakan. Coba kalau kita menjalani dulu gitu, bagaimana tenangnya hidup, bagaimana damainya kehidupan seorang muslim yang senantiasa menjaga kemuliaannya, menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Mereka aslinya kehidupannya sangat tenang, Ustaz. Ya. Sangat tenang. Mereka tidak apa yang dikhawatirkan. Itu hakikat kekayaan kan? Hakikat. Khawatirkan. Coba kalau kita makan yang haram, takut ini, takut itu, kejar ini, kejar itu, semua itu sekarang jadi siksa, Ustaz. Jadi beban pikiran juga, Ustaz. Beban. Di rumah ada tenang, di tempat kerja ada tenang. Apalagi kalau sudah masuk berita, lebih tidak tenang lagi. Dan haram itu akan mengajak kepada ini, Ustaz. Seperti magnet dia. Jadi kalau ada berita simpanan sana simpanan sini, itu juga pengaruh harta haram. Pengaruh harta haram. Lebih jauh lagi, ya. Ya sudah disinggung tadi, merubah karakter pastinya. Jadi para pendengar dan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam pun tidak ada orang yang tidak bersalah, Ustaz. Artinya kalau kita mau bertobat dan kita mau meninggalkan hal-hal yang haram, itu sudah bisa kita baca sejarahnya, baik kisah orang-orang soleh terdahulu, nabi-nabi terdahulu, para sahabat, tabi'in, bahkan orang-orang hari ini pun tidak jarang kita menjumpai kisah. Dan beberapa kali kami menjumpai dan mendengarkan langsung bagaimana kisah orang-orang tetangga kerabat kita yang meninggalkan haram sehingga menjadi kehidupan yang lebih baik. Saya pernah ada sekitar setahun yang lalu, ya mudah-mudahan yang kisah juga bisa menonton ini. Masya Allah, ya. Jadi dia sudah bertahun-tahun dia bekerja, ya bisa dibilang subhat. Tapi penyakit itu banyak sekali. Bahkan
sempat hampir gagal ya, gagal ginjal. Ginjal. Kemudian sempat dipasang selang segala macam. Anak cuma tapi udah kayak nakal di rumah itu. Nakal, istri juga enggak pernah akur gitu. Jadi ketika dia dapat hidayah, dia berpikir mungkin cara uang. Kemudian dia putuskan, dia resign dari tempat kerja itu. Dia cari kerja yang halal lah, sampai berdoa kepada Allah. Ya walaupun mungkin tidak mewah ya, tapi hasil kerja keras. Dia yang cerita, dan saya tidak minta dia cerita sendiri. Karena itu satu mobil dengan saya. Iya. Saya juga tidak kenal orangnya, tidak tahu orang, tapi yang pasti orang di sekitar kita. Saya juga udah lupa posisi rumahnya di mana gitu. Tapi dia cerita waktu ngantar saya, waktu saya charter mobil, dan dia sejak keluar itu luar biasa, Ustaz. Sekarang anaknya SMA, baik, bahkan anaknya itu tidak disuruh sholat, lagi puasa sunnah, padahal dia bukan anak pesantren. Yang tadinya itu kalau pulang ke rumah marah, minta duit, pergi nongkrong nggak jelas ya, bahkan ya jauh lah gitu, udah jauh banget gitu bergaulnya. Sejak dia menarik diri, mencoba memberikan makanan yang baik lah, istri senang, bahkan sakit pun berangsur saya sehat, Ustaz. Itu karena dampak dari nafkah yang halal tadi. Iya, itu satu di antara sekian juta orang kita tidak tahu ya. Artinya itu tuh dampak instannya gitu. Dampak instannya ya. Ini kita berbicara di dunia ini. Kalau bicara di akhirat, wah itu lebih jauh lagi. Iya. Jelas ya doa jadi tidak diterima, Ustaz, apalagi di akhirat gitu. Yang jelas makanan haram itu mengantarkan kepada neraka. Para sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena biasa kita ngisi begitu, ada ceramah ya, ada diskusi dan tanya jawab. Enggak apa-apa, Ustaz, kalau ada yang mau bertanya melalui online atau WA chat di teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi penyampaian materi yang sangat luar biasa tentang dampak harta yang haram dan halal, yang tadi digambarkan ada para sahabat bagaimana mereka menjaga dari hal-hal yang subhat pun, apalagi harta yang haram, mereka sangat menjaga itu supaya apa yang masuk ke dalam perut mereka, apa yang mereka gunakan, apa yang mereka konsumsi dan lain sebagainya itu benar-benar terjamin kehalalannya, dan itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit lagi kita akan buka tanya jawab, barangkali dari teman-teman online ada yang ingin bertanya, atau nanti saya sendiri yang akan bertanya, Ustaz. Boleh. Kalau mau bertanya di nomor berapa, Ustaz? Apa, Ustaz? Kalau ada yang mau tanya bisa WA ke nomor Ustaz Mullah. Ada, saya pertanyaan dari online. Oke, mungkin kita akan tanya, Ustaz. Ini bisa mewakili dari teman-teman online, karena ini sudah saya siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi disinggung, Ustaz, dampak harta yang haram yang ketika itu kita konsumsi atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berdampak doa kita itu tertolak, Ustaz. Nah, di sisi lain, Ustaz, harta kita itu yang haram ini, kita sering mendengar zakat itu mensucikan harta, Ustaz. Nah, apakah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan orang awam, Ustaz ya? Iya. Apakah harta yang haram tadi ketika itu disedekahkan, dizakati dan digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat itu akan berdampak menjadi suci kembali, Ustaz? Apakah bagaimana, Ustaz? Penjelasannya. Pertanyaannya luar biasa. Terima kasih, Ustaz, sudah bertanya pertanyaan luar biasa. Dalam mensucikan harta itu gini, dalam kita mencari rezeki itu kan ada sesuatu yang kita tahu pasti dan ada yang kita tidak tahu pasti gitu. Ya. Mungkin gini, ada salah, Ustaz, ada memang salah atau hilaf. Nah, itu kafir, itu gampang mudah. Ada memang disengaja, Ustaz. Oke, siap. Jadi mensucikan dalam hal ini itu kita tidak tahu dalam harta itu
kita udah berusaha maksimal nih Mm-mm. untuk menjaga jangan sampai harta kita tercampur gitu. Iya. Tapi karena hidup di zaman modern gini kan ada juga profesi Iya, macam-macam. kita nggak tahu tiba-tiba apa ada yang tercampur segala macam. Nah, artinya itu di luar kemampuan kita. Kemampuan kita. Ustaz. Nah itu insya Allah mudah-mudahan dengan zakat tuh Allah akan Sucikan harta kita. maafin insya Allah. Nah tapi kalau yang disengaja itu beda Ustaz. Gimana Sat kalau yang disengaja Sat? Kira-kira dia udah tahu kalau ini itu sudah- hartanya haram, tetapi dengan dalih tadi dia mau sucikan harta yang haram tadi dengan cara bersedekah, bersedekah, membangun masjid dan sebagainya. Ini banyak terjadi di zaman ini Sat. Iya. Ya ada dosa besar, dosa kecil Ustaz. Mm-mm. Kalau yang sengaja itu masuk dosa besar. Iya Sat. Dosa besar itu kan dosa yang diancam di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Nah kalau dosa besar ya tentu taubat nasuha Ustaz. Dan taubat nasuha itu salah satu rukunnya lah ya. Salah satu syarat kan tidak boleh mengulangi lagi. Artinya hari ini katakanlah misalnya hari ini saya didatangi orang. Tawari Ustaz cukup begini-begini aja. Ustaz aman lah kayak gitu. Kasihlah duit misalnya. Iya Sat. Ya dalam sepersekian detik saya mengambil keputusan saya iya. Memang ada unsur kesengaja juga ada unsur terburu-buru ya. Iya Sat. Sehingga jatuhlah itu tuh ada subhan. Saya tobat nasuha. Ini adalah harus lahir. Itu tobat nasuha. Kalau besok datang lagi itu bukan tobat nasuha. Bukan Sat. Itu bukan tobat namanya, ica-ica. Tobat sambal Sat. Pura-pura tobat. Pura-pura tobat. Ya artinya dalam Islam tuh al ilmu wal amal Ustaz. Kemudian maka kenapa dalam Islam itu ada ikhlas, ada apa namanya? Amal ikhlas dan itibanya. Karena Islam itu tidak bisa dibuat pura-pura gitu. Benar Sat. Jadi kalau tampil bisa aja. Ya, bisa Pakai peci, pakai sorban, ya. kemudian pakai jubah begini, tampil boleh aja Nah, tapi Allah kan tidak bisa apa namanya? Dibohongi. Dia kali Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang benar-benar tobat, mana yang artinya kita dengan berdalih saya zakat aja, saya ambil nanti saya zakat aja dikasih. Iya. Itu ngakali Allah. Ngakali Allah itu teman-teman sekalian perhatikan. Jadi tidak bisa gitu untuk mengatakan bisa membersihkan harta karena harta yang kita ambil tadi merupakan harta yang haram. Bisa dibersihkan dengan cara ya ada satu debat yang menarik sih. Waktu saya kuliah ekonomi Islam di Jakarta, ya antar dosen pun ada yang berpendapat bahwa selama harta itu haram itu sampah. Bagaimana dengan riba bunga misalnya kita riba? Ya, bagi sebagian dosen itu mengatakan itu sampah. Tapi kalau kita bangun jangan berguna bermanfaat. Nah itu yang ekstrim. Dan mereka pun memberikan dalil. Bagaimana mungkin yang haram bisa bermanfaat? Iya. Nah, tapi bagi sebagian yaitu dimanfaatkan dengan fasilitas umum. Artinya Allah itu tahu mana yang jujur dalam keimanan. Singkat seperti itu. Oke teman-teman sekalian, itu tadi salah satu pertanyaan yang sering di podcast juga maupun di kajian-kajian. Mungkin terakhir Sat, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dengan statement dari Ustadz nanti. Ini pertanyaannya adalah seringkali dalam kita menjalani ibadah harian kita itu merasa malas Sat. Merasa malas, merasa lesu. Apa mungkinkah hal tersebut dampak negatif dari harta yang kita konsumsi tadi Sat? Menarik sekali. Mungkin bisa dikaitkan dengan yang tadi Sat. Ya, menarik sekali, luar biasa. Ini sangat menarik sekali. Apa ya? Kalau karena waktu juga terbatas, saya analikan begini. Singkatnya gini.
semua orang Islam itu seorang muslim semuanya tanpa terkecuali, baik yang mau ya muslim cuma sejak lahir muslim ya sudah sholat, semua yang masuk muslim aslinya fitrahnya itu dia orang taat, Ustaz. Orang taat. Aslinya pingin dia menjadi orang baik. Orang baik. Ya. Nah, dibuktikan dengan apa? Sejahat-jahatnya orang, Ustaz, pingin anaknya jadi orang baik. Benar. Secara fitrahnya. Sepakat. Tetapi kadang kita pun mungkin udah ngerasain, misalnya gini, kita bangun tengah malam. Orang tahajud itu biasanya karena ngantuk. Iya. Tapi kita bangun tengah malam tuh ngantuk nggak? Udah bangun, sholat, kadang nggak. Tidur, enggak ngantuk. Ngapain? Mungkin kita main HP, kita nonton TV. Harusnya kan sholat. Iya. Nah, orang pingin sholat dan tidak ada yang menghalangi dia untuk tidak sholat. Badannya sehat, rumahnya dekat, ekonomi mapan, tidak ada yang menghalangi. Itu ngapain? Ya duduk-duduk aja, santai aja. Kalau dia jalan pun tidak sampai dia keringatan. Nah, apa yang menghalangi kita? Jawabannya apa? Dosa. Maka kenapa dalam solusi semua itu adalah adanya di istighfar. Masya Allah. Nah, maka para salaf sebenarnya mengamalkan itu, Ustaz. Makanya Nabi itu kenapa Rasul itu memberikan contoh real bahwa beliau mengatakan beristighfar tiap hari tidak kurang dari 70 atau 100 kali. Untuk apa? Supaya hapus dosa. Rasulullah. Kita Rasulullah harusnya lebih kita kan. Nah, maka di antara langkah misalnya hanya sholat udah mulai sering masbuk nih. Nah, mulailah istighfar. Sholat subuh bangunnya telat, istighfarlah ketika jalan ke masjid. Insya Allah subuhnya enggak. Jadi yang menghalangi kita dalam ketaatan itu adalah dosa. Yursil wa yastaghfir lakum suratmu? Yursil sama alaikum sebelumnya fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, jadi beristighfar itu dampaknya yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banina wa yaj'al itu kan dampak instannya di dunia. Tapi itu kan menjadikan kita taat. Jadi sekali lagi ketika melakukan satu dosa ibarat kaca kan ya, ketika melakukan dosa dia jadi hitam, tetes banyak jadi susah jadi berat. Nah, maka dengan tobat kan dihapus, maka jadi mudah melakukan ketaatan. Jadi itu salah satu dampak makan yang haram itu adalah menjauhkan kita dari Allah, kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan terjawab. Kalau belum terjawab ya kita insya Allah kita bisa jawab. Kepada Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Kisman, Magister Ekonomi. Masya Allah, ini pemaparan sangat luar biasa. Dari awal sampai akhir tadi saya takjub sekali dengan penyampaian beliau yang sangat-sangat luar biasa dari teman-teman. Sayang sekali kalau tidak ditonton. Setelah ini teman-teman sekalian, kalau ada yang belum nonton, maka harus lihat tayangan ulangnya di Lab BBS Bincang-Bincang Santai Adi Prawomulih. Oke, teman-teman sekalian, tadi sudah materi sudah disampaikan, kemudian bincang-bincang diskusi terkait permasalahan realita yang ada saat ini sudah kita sampaikan juga. Maka sebelum kita tutup, Ustadz, mungkin closing statement Ustadz, terkait materi kita pada sore hari ini. Masya Allah, Ustadz. Ya baik, para pendengar dan sahabat dakwah dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu bani Adam khata', bersalah. Khairul khata' tawabin. Dan sebaik-baik orang bersalah itu adalah taubat. Nah, salah satunya apabila kita sudah hilaf, sudah namanya manusia sebagai manusiawi, kita pernah melakukan kesalahan, di antaranya adalah makan yang haram, maka saatnya kita bertobat dengan taubatan nasuha, dengan bersungguh-sungguh berazam dalam diri untuk menghindar dari hal-hal yang terutama makan itu adalah dari makan yang subhat, apalagi bebas sore ini dengan satu doa yang paling sering kita doa.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dan maghfiratan ba'da al maut. Itu doa yang paling komplit. Allahumma habba sakat wa najatna wa afidal hisab. Jadi doa yang selalu kita ucapkan adalah kita minta selamat dalam beragama. Yang pertama itu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Karena kalau selamat agama, selamat semuanya. Dan selamatnya agama itu adalah selamatnya jiwa. Jiwa itu selamat dari mana? Dari makanan. Nah, jadi syariat puasa ini sendiri itu untuk melatih kita makan yang halal. Coba, orang makan mati tidak mati. Dan puasa ini bahkan kalau ini closing statement ya agak panjang. Ketahuilah bahwa puasa ini jangan karena manusia, binatang pun puasa. Nah, kupu-kupu sebelum dia indah itu kan ulat yang jelek rupanya. Ketika dia puasa dia berubah jadi kupu-kupu indah dia. Ulat aja puasa ya. Ular apa? Ayam aja puasa. Ayam itu kalau netas dia puasa, Ustaz. Berapa tuh? 2 minggu, 3 minggu, 21 hari. Nah itu dia puasa, makan dia. Ngerem. Netas. Orang kalau mau bedah, mau operasi, kan harus puasa dulu. Puasa dulu, Ustaz. Ya. Operasi itu. Jadi apa alasan itu tidak puasa? Nah, jadi di antara manfaat puasa itu kan lalakum tatakun takut itu adalah kan menjaga diri dari hal-hal yang haram. Caranya menjaga mulut orang, ya kita menahan lapar nih. Ada itu kan di antara ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami khususnya kepada kaum muslimin. Demikian saya akhiri dan saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi closing statement dari Al-Mukarram Al-Ustadz Kisman, Magister Ekonomi. Ini salah satu pengajar di PPTQ Dewan Dakwah Kota Prabu yang terletak di Pangkul. Dan kebetulan kita lagi buka pendaftaran untuk tahun yang akan mendatang ini. Jadi teman-teman kalau sudah tamat dari ada anak, ada cucu, cicit, ada tetangga, keluarga yang dia lulus dari SD, bingung untuk melanjutkan studinya kemana dan pengen menghafal Quran, maka kami sarankan ayo gabung di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Prabu Mulih yang terletak di Desa Pangkul. Kemudian kami mengajak kepada teman-teman sekalian, mari kita berinfak, bersedekah melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Prabu Mulih. Boleh nanti lihat di lab kita ada rekening, kalau ingin berinfak, bersedekah, zakat dan lain sebagainya, kami siap untuk menyalurkan dan menampung itu. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Closing statement dari Ustaz sudah. Kemudian terakhir, Masya Allah waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa sudah 1 jam saat ini. Masya Allah ya. Ini merupakan momen yang sangat luar biasa dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat Adi Maliki Kota Prabu Mulih, intisari obrolan kita pada sore hari ini adalah harta yang sedikit namun halal akan membawa pada ketenangan. Namun harta yang banyak namun haram hanya akan mendatangkan kegelisahan dan kehancuran, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih banyak kepada seluruh penonton yang ada di online maupun online. Terima kasih telah menyaksikan BBS Bincang-Bincang Santai pada sore hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga kita dilancarkan segala urusan dan dimudahkan segala urusan serta diberikan kelapangan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host pada sore hari ini, nama Mula Akbar, mohon pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam,
Terima kasih Ustadz telah datang pada bincang-bincang santai pada sore hari ini. Semoga Ustadz sehat selalu, jaga keluarganya, diberikan rezeki min haitsu la yahtasib dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,